Pak, ada Bu Yeni. Nah itu Bu Yeni saya. Jadi Yeni itu mengalami depresi itu udah 20 tahun lebih ya. Nah itu dia Bu Yeninya ya. Jadi kalau lagi normal ya normal ya. Jadi dia tuh lagi ngambilin air ya buat ngepel ya. Kalau lagi normal-normal dia juga rajin juga ya. Lagi sepaneng ya. Oh iya ini ya tuh. Jadi kita lagi pantau dulu ya. Nanti kita akan coba deketin nanti dengan Bang Sandi ya. Pak siapa? Muhammad Fajar. Bapak Fajar, Pak. Kami dari Konten Kreator Peduli, Pak, ingin menanyakan tentang kisah Ibu Jenny nih, Pak, yang dimana saat ini sedang butuh penanganan khusus. Boleh minta tanggapannya nggak, Pak, mengenai dari Ibu Jenny nih, Pak? Kesehariannya mungkin, Pak? Oh, kesehariannya Ibu Jenny ini sebenarnya depresi yang mana dia pernah dalam arti keluarganya itu kayak broken home seperti kayak gitu. Dia itu sebenarnya tidak tinggal di sini, pada intinya dulunya tidak tinggal di sini karena ini rumah orang tuanya. Dulu dia tinggalnya itu di kota gitu. Sudah berapa lama, Pak, mengalami fase ini, Pak, Ibu Jenny-nya? Kurang lebih hampir 20 tahun, 2003. Oh, dimulai dari 2003, Iya. yang dimulai dari broken home tersebut ya, Pak? Iya. Berarti untuk Ibu Jenny sendiri dia memiliki keluarga ya, Pak, sebelumnya? Betul. Punya memiliki keluarga, anak 2. Oh, anak 2. Iya. Untuk suaminya sendiri, Pak? Kalau suaminya saya kurang tahu karena nggak pernah datang, istilahnya nggak pernah hadir ke sini, saya juga belum tahu suaminya seperti apa, tapi anaknya kurang lebih umur 30-an. Yang pertama, yang kedua itu umur 25-an. Oh. Ada anak 2. Untuk Ibu Jenny sendiri, apakah sebelumnya pengusaha atau memang karyawan, Pak? Dia ini bukan karyawan ataupun pengusaha. Dia ini anak dari pemilik sama punya ruko. Oh, punya ruko. Iya. Nah, saya juga pernah dapat informasi nih, Pak, mengenai dari Ibu Jenny sendiri, Pak. Katanya Ibu Jenny ini pernah dibawa sama dinas sosial, Iya. namun kabur ya, Pak? Bukan kabur. Sepertinya mengganggu suasana yang ada di dalam. Oh, mengganggu yang ada di Mengganggu. dinsos itu, Pak ya? Iya. Di ruang dinsos. Oh, jadi dilepaskan atau gimana? Satu begitu, 2 emang masanya 3 bulan, dikasih waktu 3 bulan. Jadi waktu rehab itu hanya dikasih jangka waktu 3 bulan. Jadi hanya 3 bulan dikasihnya di rehab dinas sosial. Lalu setelah 3 bulan akhirnya dikembalikan lagi. Ya, itu pun dikembalikan sama dinas sosial, datang sini serah terima. Dengan anak yang pertama? Enggak, sama RT. Oh, sama RT? Iya. Lalu untuk anaknya mengetahui untuk ibunya seperti ini? Untuk mengetahui anaknya ketika udah pulang, anaknya pindah. Oh, Pindah tidak tinggal di sini lagi, pindah ke kontrak dia. Oh, kontrak dia. Kontrak. Tadinya tinggal sama-sama sama Iya. ibunya sini. Tadinya bareng. Ketika pulang, ketika ibunya datang dipulangin karena takut ribut, terjadi keributan, anaknya mengalah ngontrak ke lain. Yang dekat kerjaannya.
Jadi setelah itu sudah tidak diurusin lagi dengan Ibu Jenny-nya sendiri. Enggak diurusin, tapi kalau untuk uang saku, uang keseharian sepertinya dikasih. Oh, sama tiap bulan, keluarga. tiap Iya, bulan tiap bulan diberikan ya? diberikan. Nah, untuk mengenai dari nama sendiri Pak, ada yang sebagian bilang Ibu Yeni, ada yang sebagian bilang Ibu Jenny nih Pak, yang mana yang benar? Yang itu si Yeni, Ibu Yeni. Aslinya Ali Yeni. Yeni. Cuman Panggilannya dia maunya Jenny. dipanggil Jenny. Panggilannya Jenny. Nah, selama dia masa aktivitas di sini Pak, hal apa yang biasa bikin dia ngamuk-ngamuk nih Pak? Soalnya banyak yang bilang katanya Ibu Jenny ini sering ngamuk nih Iya. Pak. Ini karena depresinya itu tidak ada yang dia perlu istilahnya orang yang berkomunikasi lah. Kalau dia berkomunikasi sama orang, dia akan diam. Dia perlu naruh nih Ibu ya, keibuan ya. keibuannya itu mau disalurkan. Mungkin keluarganya acuh, tetangga di sana sini juga ngeri. Intinya mau curhat ya, Mau Pak. curhat, benar. Mencurahkan hatinya. Nah, ada mencurahkan beban. hati, dia meluapkan hatinya itu dengan apa? Dengan teriak-teriak. Oke. Itu aja. Sebenarnya kalau untuk teriakannya sih sebenarnya warga udah istilahnya udah bosen lah. Istilahnya udah pengang apa? Udah kebal. Nah, yang warga sekitar ini apa istilahnya khawatir ini lemparan batu, beling itu yang membahayakan warga. Oh, dia Bukan hanya warga, pejalan kaki, motor yang lewat terkadang hampir mau kena. Itu aja yang mengkhawatirkan warga, itu aja. Tapi kalau untuk teriak-teriak apa udah kebal lah. Itu dia mengalami fase itu, apakah dia dengan begitu sendirinya atau memang ada yang menggoda nih Pak? Dengan sendirinya. Oh, tiba-tiba ya? Iya. Lalu untuk rumahnya sendiri apakah saat ini ada listrik atau air Pak? Kalau air ada, kalau listrik udah hampir 3 bulan dicabut. Berarti baru Pak ya? Iya, baru. Ya. Tapi dari Pak Fajar sendiri pernah masuk ke rumahnya? Udah. Oh, udah. Bagaimana Pak keadaan di dalam rumahnya Pak? Kalau rumahnya sih bersih sebenarnya. Bersih ya? Bersih. Kayak mungkin elektronik atau perlengkapan kebutuhan kayak lemari gitu apakah masih ada Pak? Sepertinya kalau lemari ada, Kayak TV tapi kayaknya udah nggak ada. Udah dilempar-lemparin. Pokoknya peralatan-peralatan yang ada di dalam, pokoknya kalau dia lagi depresi, apa yang ada di dalam dilemparin keluar. Piring, gelas, sendok, apa aja yang ada di dalam itu. Ya itulah bikin warga itu was-was kalau dia lagi depresinya kumat. Untuk harapan Bapak gimana nih Pak untuk Ibu Yeni ini Pak? Dari warga atau dari Bapak kan sendiri kan mantan RT di sini Iya. Pak ya. Apakah Ibu Yeni ini sedia nggak kalau ketika nanti video ini kita tayangkan dan menjadi viral jadi untuk dievakuasi lagi Pak? Ya kalau warga sih mendukung untuk kebaikan Yeni sendiri dan untuk keamanan warga sekitar dengan dia ketika depresinya naik, lempar beling, lempar batu, ya kemungkinan untuk warga ini mendukung sekali dengan dievakuasinya atau di rehabilitasinya saudari Yeni ini. Untuk status rumahnya milik siapa Pak? Milik sendiri. Milik punya Ibu Yeni sendiri Iya, ya? punya bapaknya. Oh, biasanya kan kalau ketika nanti viral kan biasanya kan kami ini kan tugasnya kan pertama adalah mengevakuasi ya. Yang kedua adalah nanti ketika dievakuasi biasanya kan kita ada namanya tahap bersih-bersih nih Pak. Iya. Mungkin yang dimana nanti kita tanyain dulu nih makanya rumah siapa gitu. Rumah Ibu Yeni berarti Iya ya? benar. Milik sendiri. Anaknya ada. Tapi untuk anaknya sendiri Pak suka ngejenguk nggak sih Pak? Suka ngeliat kesini nggak Pak? Kayaknya udah nggak pernah menjenguk lagi anaknya. Terakhir Bapak lihat kapan Pak? Ingat nggak? Setelah 2019. Setelah 2019 Iya. itu. Oh, berarti sampai setelah 2019 sampai saat ini Bapak nggak ngeliat anaknya lagi? Iya. Udah lama sekali. Udah ngeliat anaknya udah
Cewek. Oh, cewek dua-duanya. Dua-duanya. Oke, sekiranya itu aja Pak Fajar untuk informasinya mengenai dari Ibu Jenny ini. Sebelumnya terima kasih karena sudah mendukung dari kegiatan ini. Paling untuk tahap selanjutnya dari kami nanti untuk pendekatan dulu ya Pak. Iya. Pendekatan dari Ibu Jenny-nya yang dimana mungkin sekiranya kalau ada dari sela-sela buat dievakuasi nanti kita akan info lebih lanjut ya Pak. Terima kasih ya Pak Fajar ya. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Semoga Fajar. bermanfaat. Amin. Nah itu Bu Yeni-nya tuh keluar ya. Nah ini adalah proses pendekatan ya dari kreator peduli di rumah Ibu Yeni ya. Itu Bu Yeni-nya tuh. Nah itu Bu Yeni-nya. Nah itu Kisana TV dan Relasi Misteri lagi pendekatan dengan Ibu Yeni-nya ya. Dia mau nerima roti ya dari kita ya, karena kita tadi beli roti dan tadi kita beli roti di Indomaret. Kita dekat ya teman-teman. Nah itu Bu Yeni-nya. Nah kita dari kreator peduli nih. Yang mana di Jawa sekiannya mana? Di Jawa sekian si Gunawan. Oh Gunawan. Gunawan Jawanya mana? Ini udah pulang duluan. Itu mau dimakan ya, jangan dibuang ya. Lulusan pulangin. Kenalan lagi dong. Kenalan lagi. Iya. Lulusan pulangin. Iya. Ya kan nanti dimakan ya. Nanti kita besok kesini lagi. Mau apa? Nanti mau apa? Mau makan apa? Mobil yang bawa gue kocak. Kamu bikin uangnya pulang. Suka makannya makan apa Bu? Bu, suka makannya apa? Nanti kalau ada soto lagi ya. Iya. Iya Bu ya. Ya Bu ya. Terima makan ya Bu ya. Tuh Bu Jenny-nya ya. Dia masuk. Jadi tadi kita itu beli roti ya sama air ya buat Ibu Jenny-nya ya. Itu ada relasi misteri ya. Nah ini rumah dari peninggalan orang tuanya ya. Rumah orang tuanya itu udah mau hancur ya, udah mau roboh ya. Dan Bu Jenny itu tinggal di sini. Tetap ikutin terus ya di channel Lili Malam Mencekam ya, di bersama kreator peduli pastinya ya. Kita akan terus pantau dan terus berusaha membantu semaksimal mungkin buat Ibu Jenny-nya ya. Nih, ada Kisana TV, ada Relasi Misteri, dan ada Bang Boy dan FHM Devian ya. Sip. Gimana? Dapat? Videonya dapat? Dapat ya? Mantap ya. Mudah-mudahan Kali ini bisa berhasil lagi seperti Bu Mira. amin ya Allah, amin ya. Bagaimana Semangat terus ya bangnya ya. juga ya dari kata kode juga. Oke, mantap. Tuh ada Bang Kisana TV, Bang Boy. Gimana Bang Boy? Mantap, sukses. Dapat juga kan ya. Dapat juga ya akhirnya. Untung aja. Kita nungguin dari jam berapa tuh ya? Dari jam berapa kita tuh tadi? Kita nungguin itu dia dari jam 3 kayaknya. Jam 3 ya? Ini udah setengah 6 tuh ini ya. ya. Setengah 6 ini loh, gokil ya. Setengah 6 kita nungguin. Tuh, setengah 6 tuh.
Tadi sempat Mantap ya. wawancara juga kan sama mantan RT-nya kan. Bukan RT-nya. Mau RT-nya? sekarang yang baru. Sekalian. RT-nya mungkin enak habis maghrib kan. Habis maghrib ya. Kan RT-nya sholat. Iya. Nanti kita ke RT barunya. Oke, siap. RT itu. Kalau ke RT kan enak kita kan tetangganya. Oke. Tuh. Tuh, kucingnya udah masuk lagi ya. Jadi nanti kita akan wawancara ke PRT-nya juga ya, biar kita dapat informasi yang lebih lengkap lagi tentang kucing ini tersebut ya. Oke.